Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kami masih boleh Kau beri kehidupan, Kau beri nafas, Kau beri keselamatan dan kesehatan. Semoga rahmat yang seringkali tidak kami rasakan ini menjadi tanda kami untuk bersyukur. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala COVID, Engkau tetap mendampingi kami. Berkatilah kami selalu ya Bapa untuk mendengarkan Engkau dan melatih diri kami untuk semakin kuat di dalam mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Jumat pertama ini, pada tanggal 4 September 2020, bacaan Injil menyatakan tentang sesuatu yang seringkali kita lupakan, mungkin juga bahkan kita abaikan, yaitu berpuasa. Para murid Yesus tidak berpuasa. Sedangkan orang Farisi, orang Yahudi, dan murid Yohanes Pemandi berpuasa. Dan itulah dikeluhkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang Yesus dan murid-muridnya. Kemudian Yesus menjelaskan, memberikan perspektif yang lebih luas bahwa selama bersama mempelai, yaitu Yesus sendiri, selama kita merasakan Yesus yang hadir dan hidup, kita tidak perlu berpuasa. Tetapi ketika sang kekasih, sang mempelai itu tidak ada, maka dengan sendirinya kita akan berpuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa maknanya sebetulnya? Makna dari puasa dalam perspektif Kristiani, dalam perspektif Kristus. Memang dalam tradisi Katolik, puasa pada masa Prapaskah sangat juga ringan. Tetapi bukan karena ringannya itu yang mau dikatakan, tetapi yang ringannya adalah bahwa puasa itu merupakan suatu pilihan. Puasa itu merupakan suatu pilihan dan suatu sikap batin untuk lebih serius di dalam kehidupan manusia. Jadi selama kita masih berasa mempelai, kita merasakan kehadiran Yesus, kehadiran hidup kita, ya. Nah, semakin lama semakin pengalaman kebersatuan dengan Tuhan itu membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ya, membawa kita untuk lebih serius di dalam, lebih disiplin di dalam mengatur badan, mengatur tubuh kita, mengatur raga kita, mengatur hidup kita. Jadi segala sesuatu diri kita atur. Disiplin itu adalah bagian penting di dalam proses beriman. Sebab kalau kita tidak beriman, kita tidak disiplin, kita tidak menggunakan waktu dengan baik, kita tidak mengatur badan kita dengan baik, itu akan membuat kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi unsur disiplin itu adalah unsur fundamental di dalam mengikuti Yesus. Karena kehidupan itu mempunyai aturan sendiri. Ya, badan kita punya hukum sendiri, tubuh kita punya hukum sendiri. Ya, hidup rohani pun punya hukum sendiri. Ketika orang kacau balau dalam dirinya, maka dia menghancurkan hukum-hukum alam yang ada dalam tubuh kita. Ya, secara sederhana saja, kalau kita makan terus, ya makan yang banyak, tidak teratur, dengan makan lemak, dengan minum minuman yang tidak teratur, ya lama-lama tubuh kita akan hancur. Dan kehancuran itu tidak bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena kita sulit sekali untuk memberikan waktu untuk bersama Tuhan juga. Jadi ini ada unsur pertama dalam hidup rohani, dalam hidup kita ada unsur kedisiplinan, ya, ada unsur keteraturan, ya. Tanpa itu menjadi sangat sulit orang bertumbuh dan berkembang. Nah, salah satu unsur penting di dalam keteraturan dan kehidupan rohani itu adalah puasa. Puasa itulah bagian di mana kita harus mengatur raga kita. Makanan-makanan kita juga harus makanan yang lebih sehat, katakanlah begitu. Makanan-makanan kita tidak mengandung unsur-unsur yang terlalu overloaded, entah itu bukan hanya over enak, over nyaman, tapi yang sehat, yang healthy gitu, healthy food.
Sehingga tubuh kita juga dengan apa namanya vegetarian, buah-buahan, sayur-sayuran dan seterusnya, keseimbangan dalam hal tersebut. Ya. Lebih daripada itu adalah bahwa bukan hanya mengatur makanan, jenis makanan tersebut, tetapi juga kita memberi kesempatan kepada tubuh kita, kepada organ-organ tubuh kita untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidak bekerja terus-terusan, untuk tidak dipaksa ya, melebihi batas yang perlu kita lakukan. Ya, jadi unsur itu. Nah, tetapi lebih spiritual adalah ketika kita berpuasa, itu adalah bagian dari mati raga. Ya, bagian dari askese. Ya, bagian dari mati raga itu bahwa kita tidak bisa hanya sekedar memenuhi apa yang menjadi keinginan mulutku, keinginan pikiranku, keinginan perasaanku, tetapi saya harus mengaturnya. Ya, jumlahnya terbatas. Orang bilang katakanlah diet, tetapi lebih daripada itu, lebih daripada diet, sekedar diet, tetapi juga ketika kita lapar, ketika kita haus, kita tidak serta-merta memenuhi kebutuhan itu. Ya. Nah, lalu juga lebih dalam daripada itu bahwa dengan kita tidak memenuhi segala kebutuhan makanan, mulut, keinginan badan kita yang tidak teratur ini, menjadi kita tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dikuasai ya, oleh sesuatu yang bukan hanya berguna ya, tapi sesuatu yang berguna, sesuatu yang tidak berguna, apalagi sesuatu yang berguna juga ya. Tapi kita mengatur tubuh kita, mengatur diri kita, menjaga diri kita, tidak dikuasai. Sekali lagi kata penting dari orang puasa itu tidak dikuasai oleh makanan, oleh minuman, ya, bahkan oleh harta benda, oleh sesuatu yang sekedar menyenangkan, membuat diri kita menjadi lebih nyaman, lebih kuat, lebih menyenangkan gitu ya. Jadi dengan kata lain, ada satu unsur penting yang di dalam kehidupan rohani yang perlu kita sadari, yaitu sikap lepas bebas. Tidak terikat, tidak mengikatkan diri ya, pada benda, pada makanan, pada minuman, pada kesukaan, pada kesenangan, pada harta, kekayaan dan seterusnya. Karena itu semua hanyalah sebagai sarana. Ya, sarana kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bermutu, untuk lebih matang, lebih dewasa. Jadi itulah yang menjadi suatu tujuan dari segala sesuatu. Segala sesuatu adalah sarana supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan sesama. Dan ketika itu menghambat kita untuk lebih dekat dengan sesama, lebih dekat dengan Tuhan, maka kita belajar untuk melepaskan. Nah, jadi itulah yang prinsip dasar dari berpuasa. Ya, prinsip dasar berpuasa adalah bahwa segala sesuatu itu sarana, bukan tujuan. Nah, menghadapi kenyataan seperti itu, idealisme seperti itu bukanlah yang gampang di dunia yang serba enak ini. Ya, di dunia kita yang serba nyaman ini. Ya, di mana kita lebih suka untuk yang lebih menyenangkan, makanan, minuman, ya, kemudian televisi, comfortable, banyak hal yang menyenangkan, HP dengan segala teknologi yang teknologi itu adalah membuat orang menjadi lebih nyaman, lebih mudah, lebih gampang, lebih bisa komunikasi. Tetapi pada saat yang sama teknologi juga bisa menghancurkan kita. Ya, karena dengan itu orang menjadi adiktif. Karena dengan itu orang masuk kepada suatu dunia lain yang dunia lain, dan juga sesuatu yang membuat kita menjadi tergerus terus menerus, menjadi lebih menyenangkan, lebih enakan, tetapi kita tidak menambah kebermutuan diri kita ya. Bahkan lebih daripada itu, kita dikuasai oleh hal-hal yang menyenangkan itu, meskipun itu bukan sesuatu yang jelek ya. Sehingga hidup rohani menjadi suatu yang sangat tidak mudah di zaman ini. Sekali lagi, orang dengan kenyamanan yang begitu luar biasa di zaman ini, hidup rohani menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ya, harus butuh perjuangan. Nah, disitulah kita lihat perlunya puasa. Ya, dengan melatih diri, dengan tidak makan, tidak minum, melatih diri untuk tidak melakukan berbagai macam hal, membatasi diri, lalu roh kita menjadi tumbuh. Nah, dengan kenyamanan itu ada satu bahaya penting, roh tubuh kita, jiwa kita terkungkung, ditutupi oleh segala kenyamanan itu. Sehingga kita menjadi manusia yang dikuasai lagi. Ya, bukan roh yang menguasai kita,
bukan jiwa yang menguasai kita, tapi dikuasai oleh hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semoga Anda dan saya, kita semua berjuang berusaha untuk menjadi lebih bermutu dalam kehidupan kita. Secara fisik, secara psikis, secara emosi, secara mental, dan secara intelektual, tapi juga secara spiritual. Kita tidak boleh dikuasai oleh segala sesuatu yang bukan Allah. Dan itulah yang dalam tradisi Karmel kita sebut Baal-Baal di zaman modern ini. Ya, teknologi kita sembah, dalam tanda petik ya, kita agung-agungkan, tanpa itu seolah-olah hidup kita hilang semua. Ya, hanya Tuhan yang boleh kita sembah dan kita agungkan, kita perjuangkan. Semoga Anda dan saya menyadari semua akan karunia yang besar ini. Belajar lepas bebas, belajar untuk tidak terikat, belajar tidak lepas terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk belajar melepaskan hal tersebut. Kita kasih contoh seperti Santo Santa yang menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dia melepaskan segala sesuatu. Santo Fransiskus Assisi melepaskan segala sesuatu ketika dia pergi dari bapak orang tuanya di depan uskup, dengan telanjang dia pergi. Itulah, kita dengan telanjang dilahirkan, dan dengan telanjang pula kita tidak membawa apa-apa ketika kita mati. Itu tujuan supaya kita semakin dikuasai oleh Tuhan. Semoga Anda, kita bersama lebih mendengarkan kehendak Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.